Bab 656 Darah Demigod. Pada saat ini, kekuatan dan metode Zhao Feng telah memenangkan rasa hormat dan terima kasih semua orang. Jika tidak ada Zhao Feng, mereka tidak akan bisa memasuki kerajaan Mermaid dan mendapatkan begitu banyak hadiah. Ayo pergi. Zhao Feng membuat Putri Duyung memimpin di depan. Setelah kembali ke lantai pertama dari Istana Putri Duyung Ilahi, Zhao Feng memeriksa dirinya sendiri, dan dia melihat bahwa kultivasinya telah mencapai puncak alam asal kecil. Dia hampir di peringkat Lord Sovereign, yang terutama karena Wine Springs abadi dan efek niat raja. Kultivasi Jiang Fan juga meningkat, dan dia hampir berada di puncak Small Origin Core Realm. Manusia, A Magnificent Power terkondensasi di dekat pintu masuk Mermaid Divine Palace. Semua orang selain Zhao Feng, Chen Yilin, dan Jiang Fan merasa seolah-olah mereka telah dibatasi, dan mereka tidak dapat bergerak. Putri Duyung, aku tidak akan membawa putrimu pergi, tetapi kamu harus memastikan keselamatan kita sebelum kita keluar dari wilayah Putri Duyung. Zhao Feng berkata ketika dia memerintahkan Putri Duyung untuk tinggal di dekat Putri Duyung Ilahi. Menguasai, mata Putri Duyung dipenuhi dengan cinta dan keengganan. Ini bukan lagi hanya efek dari Dark Heart Seal, tetapi sejenis cinta. Wanita selalu mengagumi para ahli, dan ini terutama terjadi pada Putri Duyung. Tuan Bapa, tolong biarkan saya pergi dengan guru. Putri Duyung memohon. Tidak ada laki-laki di kerajaan Mermaid yang menarik perhatiannya. Kamu, Putri Duyung melayang di atas istana ilahi, dan dia sangat marah. Dia memelototi Zhao Feng dengan ekspresi yang kompleks dan tak berdaya. Manusia ini telah memperbudak Putri Duyung di tubuh dan hati. Pada saat ini, bahkan jika Zhao Feng membubarkan segel hati gelap, itu mungkin tidak dapat menghapus cinta Putri Duyung. Sayangnya, dia manusia. The Mermaid King sangat mengagumi bakat, kekuatan, dan kemampuan Zhao Feng. Zhao Feng menatap Putri Duyung dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membawamu. Aku akan membubarkan segel hati gelap ketika aku meninggalkan Danau Asap Ungu. Petik 2. Kenapa? Putri Duyung sangat sedih, dalam hal penampilan, aku tidak dibawa keindahan tak tertandingi dari umat manusia. Bakat jiwa saya melengkapi milik Anda, dan begitu Putri Duyung menjadi raja, mereka dapat menciptakan tubuh manusia. Petik 2. Aku sudah punya istri. Zhao Feng berkata sebelum pergi dengan Chen Yilin dan teman-temannya. Mendengar itu, hati Putri Duyung bergetar. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang Zhao Feng yang sudah punya istri. Lebih lemah, Putri Duyung mendesah ketika dia meletakkan tangan di bahu putrinya. Begitu aku menerobos teknik yang membatasi jiwa, aku akan menangkap bocah itu dan menjadikannya mainanmu. Putri Duyung terkekeh dengan dingin. Putri Duyung semua menghususkan diri dalam jiwa, terutama Putri Duyung Kekaisaran. Selanjutnya, Putri Duyung adalah Raja Realm Void God. Namun, ketika Divine Sense-nya masuk ke dalam hati putrinya, ekspresinya berubah secara dramatis. Bahkan dia, Void God Realm, tidak bisa berbuat apa-apa tentang segel hati gelap yang telah diatur Zhao Feng tanpa menghabiskan banyak waktu dan usaha. Segel hati gelap datang dari buku rahasia-rahasia mata kegelapan Kaisar. Raja yang normal hanya bisa memandanginya. Di permukaan danau, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pasukan Zhao Feng di sekitar tepi kerajaan Mermaid mulai berkumpul. Monster air tentakel, buaya kuno, binatang buas yang kuat satu demi satu didorong ke depan. Chen Yilin dan kawan-kawan berdiri di belakang binatang buas ini, dan setiap binatang buas lainnya yang melihat mereka pindah. Zhao Feng dan Chen Yilin sama-sama membentuk niat raja setengah langkah, yang sudah cukup untuk menakuti sebagian besar binatang buas. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung saat dia menatap ke kejauhan. Lebih dari selusin mil jauhnya, ekspresi pemuda yang hangat berdiri di permukaan sedikit berubah. Saat pasukan Zhao Feng mendekat, kekuatan Zhao Feng dan kelompok dari klan suci-suci mistik telah sangat meningkat, dan salah satu dari mereka bahkan seseorang dengan garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Ekspresi Wen Luoan mulai menjadi sedikit serius. Dia awalnya berpikir bahwa, bahkan jika Zhao Feng dan rekan-rekannya bisa meninggalkan kerajaan Mermaid, mereka akan memiliki banyak korban dan menjadi lebih lemah. Namun, sebaliknya, kekuatan mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Terlepas dari itu, Sense ilahi Sang Raja Duyung juga memindai di udara. Jika aku ingin membunuh Zhao Feng, aku harus menghadapi seluruh pasukan,
dan masih ada raja yang bersembunyi di belakang. Mata Wen Luoan berbinar, bahkan jika Putri Duyung tidak melakukan apa-apa, dia tidak benar-benar percaya diri. Hanya ada 70% kemungkinan, sekarang bukan waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika satu atau dua orang melarikan diri, seluruh eselon atas dari Mystic True Secret Clan akan mengejar saya setelah Demigod Forgotten Garden ditutup. Petik 2. Pemuda yang hangat menghela nafas setelah analisis mendalam. Suara mendesing. Dengan kilat, dia terbang ke udara. Karena banyak alasan, ia memutuskan untuk menyerah kali ini. Sangat cepat, Wen Luoan itu benar-benar bisa terbang ke sini. Petik 2. Zhao Feng terkejut. Kecepatan yang ditampilkan Wen Luoan dengan mudah melampaui kecepatan dasar Zhao Feng. Bahkan Chen Yilin tidak bisa benar-benar terbang di Demigod Forgotten Garden. Wen Luoan tidak akan menyerang. Dia mungkin waspada terhadap Putri Duyung, Chen Yilin, Jiang Fan, dan tentara. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas. Insting memberitahunya bahwa Wen Luoan adalah musuh yang kuat yang akan membawa bahaya besar baginya. 1 jam kemudian, Zhao Feng dan teman-temannya meninggalkan Purple Smoke Lake. Larut, dengan pikiran, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhan dan melarutkan segel hati gelap pada Putri Duyung. Pada saat yang sama, Putri Duyung di depan Istana Ilahi Putri Duyung bereaksi dan melihat ke arah tertentu dengan bingung dan kengganan. Setidaknya manusia itu menepati janjinya. The Mermaid King menghela nafas. Dia tidak pergi dan mengejar Zhao Feng. Sebaliknya, dia tetap tinggal di belakang untuk memeriksa putrinya. Selain itu, Putri Duyung hanya digunakan untuk air danau asap ungu, dan mereka tidak diizinkan untuk memasuki daerah lain dari Taman Lupa Demigod atau mereka akan menghadapi penindasan niat Demigod. Di tepi danau asap ungu, Saudara Zhao, kita akan kemana selanjutnya? Seorang murid inti berkata dengan agak bersemangat. Kekuatan dan metode Zhao Feng membuat mereka mau patuh. Mereka percaya bahwa, jika mereka mengikuti Zhao Feng, akan ada beberapa hadiah bagus. Istana Penyembuhan Jantung, kata Zhao Feng. Istana Penyembuhan Jantung. Chen Yilin dan teman-temannya sedikit terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan pergi ke 100 Flower Garden atau 10,000 Treasures Palace. Setelah semua, kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng sudah cukup dengan sendirinya, dan dia bisa mengendalikan binatang buas yang kuat di atas itu. Dia tidak memiliki banyak keuntungan di Heart Healing Palace. Anda dapat memilih untuk mengikuti saya atau pergi. Apa yang Anda dapatkan sesudahnya tergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Zhao Feng memandang ke arah kelompok. Dia sudah mendapatkan cukup hadiah di Demigod Forgotten Garden. Yang paling menarik baginya sekarang adalah darah Demigod. Chen Yilin dan teman-temannya berpikir sejenak. Jika mereka mengikuti Zhao Feng, apa yang akan mereka dapatkan? Akan tergantung pada kemampuan mereka, dan itu sangat sulit untuk mendapatkan apapun dari Istana Penyembuhan Jantung. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke Istana 10.000 harta karun dan memperjuangkan beberapa harta. Ada beberapa harta berharga dan langka di Istana 10.000 harta karun yang bisa mengubah takdir seseorang, yang mungkin lebih berharga daripada anggur ilusi dewa. Saya berharap yang terbaik untukmu. Zhao Feng tidak terkejut. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Yilin dan teman-temannya. Sejak dia memasuki Demigod Forgotten Garden, dia berniat menjadi penyendiri. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng mulai mempercepat menuju Istana Penyembuhan Jantung. Tekanan dari Demigod Forgotten Garden sangat kuat, jadi kecepatannya sangat berkurang. Setengah hari kemudian, Zhao Feng mulai mendekati Istana Penyembuhan Jantung. Di tengah jalan, dia melihat beberapa sosok yang berantakan. Zhao Feng duduk di atas kuda api berkepala 2, dan di belakangnya ada 2 manusia capung, langsing dan lincah yang melayang di udara. Kuda berapi berkepala 2 dan 2 manusia capung baru saja diperbudak oleh Zhao Feng. Kekuatan ketiga makhluk itu dekat dengan tingkat raja setengah langkah, dan mereka tidak berukuran besar. Mereka juga sangat gesit dan cepat. Ketika jenius lain melihat kuda Zhao Feng dan 2 budak manusia capung, mereka semua mengambil jalan memutar karena takut. Istana Penyembuhan Jantung. Ketika Zhao Feng tiba, dia menyadari bahwa beberapa orang telah berkumpul di sini. Celepuk, seorang jenius mengacak-acak dengan wajah pucat keluar dari Heart Healing Palace. Kekuatan darah Demigod terlalu mengerikan. Tidak ada yang bisa memasuki radius 10 meter dari darah. Kelompok jenius di luar Istana Penyembuhan Jantung dibahas. Beberapa aura yang kuat tiba-tiba muncul dan membuat mereka semua terdiam.
Siapa orang itu? Dia berhasil memperbudak manusia capung langka. Petik 2. Manusia capung sangat gesit dan cepat. Mereka memiliki unsur-unsur angin dan racun. Petik 2. Banyak jenius yang langsung waspada. Jadi, itu dia. Ada beberapa yang mengenali identitas Zhao Feng karena ada murid dari Mystic True Secret Clan di sini. Semua orang diam-diam menciptakan jalan, dan Zhao Feng langsung menuju ke istana penyembuhan jantung menuju kolam seolah-olah dia sudah tahu jalan. Zhao Feng segera mencapai kolam di mana darah demigod berada. Beberapa jenius yang kuat berdiri di sekitar kolam. Para jenius tanah suci ini mampu menahan tekanan darah demigod dan perlahan mendekatinya. Darah demigod. Tatapan Zhao Feng terkunci pada tetesan darah emas transparan yang seukuran kuku pinky. Seperti yang diharapkan, ketika Zhao Feng semakin dekat, tubuhnya mulai merasakan tekanan yang tak terukur. Tekanan ini telah melampaui alam Dewa Void. Kekuatan yang terpancar dari tetesan darah ini bisa menghancurkan makhluk hidup menjadi bubuk. Hanya setetes darah sudah begitu kuat. Jika saya bisa memperbaikinya, itu akan sangat membantu garis keturunan, tubuh, dan kultivasi saya. Zhao Feng diam-diam tertegun. Bahkan raja dan kaisar tidak akan bisa menahan darah demigod. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Zhao Feng mulai berpikir. Menggunakan gerakan spasial tidak mungkin. Tidak hanya setetes darah demigod ini mengandung tekanan kuat, itu juga memiliki hubungan misterius dengan niat demigod. Darah demigod mengandung kekuatan demigod, yang mengusir kekuatan lain seperti hukum space. Zhao Feng yakin bahwa mendapatkan setetes darah ini 10 kali atau bahkan 100 kali lebih sulit daripada mendapatkan wine Dewa Ilusi. Ketika Zhao Feng hampir mencapai tanda 10 yard, setiap langkahnya menjadi sangat lambat karena dia harus menghadapi tekanan darah demigod. Semakin dekat dia, semakin banyak kekuatan ilahi yang bisa dia rasakan dari darah demigod. Tiba-tiba, teriakan datang dari dekat. Ark. Tubuh puncak Small Origin Core Realm jantan dengan garis keturunan yang tidak biasa meledak dari darah demigod ketika dia melangkah dalam jarak 10 meter. Ledakan, gelombang kejut besar mengirim darah dan daging terbang kemana-mana. Hati para jenius di dekatnya menjadi dingin dan wajah mereka memucat. Bab 657 Jenius nomor 1 dari Petir Dao. Kematian jenius yang mengerikan itu membuat orang-orang terdekat menjadi dingin. Di dalam 10 yard adalah zona terlarang. Begitu seseorang memasuki kisaran itu, tekanan dari darah demigod akan meningkat beberapa kali. Petik 2. Zhao Feng bergumam. Para jenius lainnya juga menyadari hal itu. Jenius normal mampu menahan tekanan di luar 10 yard. Setiap orang yang meninggal melakukannya terutama karena mereka telah memasuki jarak 10 yard. Jika tekanan dalam 10 yard sudah begitu kuat, maka tekanan pada 5 yard, 3 yard, 1 yard, dan tepat di sebelah darah demigod adalah. Zhao Feng tidak bisa membayangkan betapa kuatnya tekanan itu nantinya. Dia mulai berpikir ketika berkomunikasi dengan kucing kecil pencuri di bahunya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya, memberi tanda bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa, lalu melompat ke cincin logam kuno. Zhao Feng tidak terkejut, bahkan Kings mungkin tidak akan bisa menahan tekanan sebesar itu dari darah demigod. Darah demigod, aku datang. Suara dingin terdengar dari jauh. Sua, seorang laki-laki berkulit gelap dengan sepasang sayap hitam di belakang punggungnya melintas di udara. Mo Tianyu, orang-orang di sekitar istana penyembuhan jantung memberi jalan. Budidaya laki-laki berkulit gelap telah mencapai tahap akhir asal inti realem, dan dia memiliki sepasang garis keturunan setan yang sangat unik yang memberinya sepasang sayap. Saat dia mendekat, ada udara jahat yang membuat orang-orang di dekatnya tidak bisa bernapas. Mo Tianyu, salah satu dari 10 jenius teratas di Tanah Suci. Dia berasal dari Tousan Darkness Secret Clan. Informasi mengenai pendatang baru muncul di pikiran Zhao Feng. Ada hampir 300 jenius yang memasuki Demigod Forgotten Garden, tetapi semua orang tahu tentang 10 jenius teratas. Bukankah Mo Tianyu di panggung tengah Great Origin Core Realm? Ini baru beberapa hari, namun garis keturunan dan kultivasinya telah meningkat secara dramatis. Petik 2. Para jenius di dekatnya mengungkapkan ekspresi hormat, sedangkan mereka yang berasal dari klan 1000 kegelapan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Demigod Forgotten Garden penuh dengan kekayaan, dan garis keturunan sayap iblis Mo Tianyu yang unik memberinya kemampuan untuk terbang, sehingga ia bisa mendapatkan lebih banyak.
Sua, sayap hitam berkibar lembut di atas kepala Zhao Feng dan jenius lainnya saat Mo Tianyu mendarat di dekat kolam. Zona terlarang 10 yard. Banyak jenius menahan napas, dan jantung mereka berdetak kencang. Mo Tianyu hanya melompat langsung ke radius 10 yard dan masih belum terluka. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 jenius top, masing-masing dari mereka memiliki garis keturunan yang tidak biasa, dan mereka sangat kuat. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan Mo Tianyu telah meningkat secara dramatis setelah memasuki Demigod Forgotten Garden. Satu atau dua raja setengah langkah normal tidak akan bisa mengalahkannya. Hahaha, darah Demigod. Untungnya, saya datang dengan cepat. Petik 2. Ekspresi Mo Tianyu puas. Tak satu pun dari 10 jenius top lainnya hadir, dan ia memiliki tanda-tanda menekan semua orang di sini. Pada saat ini, berita tentang darah Demigod masih menyebar di seluruh Demigod Forgotten Garden tetapi banyak yang masih dalam perjalanan. Kekuatan garis keturunan Mo Tianyu yang unik memberinya kecepatan yang sangat cepat bahkan di antara 10 jenius top. Saat ini, satu-satunya yang memasuki batas 10 yard adalah dia. Tatapannya menyapu area, dan dia tidak menemukan orang kuat. Mo Tianyu berhenti sedikit saat matanya mendarat pada dua manusia capung di belakang Zhao Feng. Manusia capung cepat dan gesit. Mo Tianyu tahu betapa repotnya mereka. Dia tidak berharap seseorang dapat memperbudak mereka berdua. Budidayanya bahkan tidak di Great Origin Core Realm. Seseorang perlu mengandalkan garis keturunan dan kultivasi mereka untuk menahan tekanan dari darah Demigod. Energi mental tidak berguna di sini. Petik 2. Mo Tianyu mengambil kembali tatapannya. Dia tidak menempatkan Zhao Feng di matanya. Belum ada yang layak menjadi lawannya di istana penyembuhan jantung. Saya akan mengambil darah Demigod sebelum Nan Gongsheng, Meng Xi, dan orang-orang bermasalah lainnya yang belum datang. Mata Mo Tianyu berbinar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengedarkan kekuatannya untuk memperkuat tubuh dan pertahanannya. Mo Tianyu mulai melangkah maju perlahan saat dia bergerak lebih jauh ke arah kolam. Tekanan yang dia hadapi akan meningkat dengan setiap langkah, dan bahkan dia merasa itu merepotkan. Mo Tianyu adalah orang pertama yang memasuki batas 10 yard dengan aman. Para jenius di sekitar kolam itu iri dan tidak ditugaskan. Semakin dekat mereka dengan darah Demigod, semakin tinggi peluang mereka untuk mendapatkannya. Aku perlu meningkatkan kecepatanku. Darah Demigod akan menjadi milikku. Petik 2. Mo Tianyu sangat bersemangat. Darah seorang Demigod adalah darah yang hampir ilahi. Itu akan mengubah kehidupan bahkan para ahli. Bahkan raja dan kaisar akan menjadi gila karenanya. 10 yard. Pada saat ini, seorang pemuda berambut biru memasuki zona terlarang 10 yard. Itu dia. Ketika orang-orang melihat siapa orang itu, mereka sangat terkejut. Orang kedua yang masuk dalam jarak 10 yard adalah Zhao Feng. Semakin dekat dengan darah Demigod, semakin kuat tekanannya. Selanjutnya, siapa yang tahu seperti apa kemampuan ofensif yang mungkin dimilikinya. Zhao Feng tidak berani bertindak terlalu jauh. Pada kenyataannya, kekuatan dari zona 10 yard tidak begitu kuat. Tekanan di alam mimpi kuno jauh lebih kuat. Bocah itu, ekspresi Mo Tianyu berubah ketika dia melihat Zhao Feng. Dia tidak menyangka bocah di puncak Small Origin Core Realm memasuki zona 10 yard, dan sepertinya Zhao Feng bahkan tidak menemukan tekanan yang sangat kuat. Garis keturunan, tubuh, dan kultivasi adalah 3 faktor yang menentukan seberapa jauh seseorang bisa bergerak di sini. Jika seseorang memiliki garis keturunan superior, mereka memiliki keunggulan, dan jika tubuh seseorang cukup kuat, mereka juga bisa menahannya. Di sisi lain, mereka yang berkultivasi lebih tinggi hanya mampu menahan lebih banyak kekuatan. Sebagai contoh, jika itu adalah Kaisar Duanmu di sini, ia akan dapat memperoleh darah Demigod dengan mudah. Brengsek, bocah. Mo Tianyu menjilat bibirnya dan menatap Zhao Feng. Dia mencoba menggunakan kekuatan dan ketenarannya untuk menekan Zhao Feng, tetapi bagaimana Zhao Feng akan jatuh hati untuk itu? Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa karena dia menjaga jarak tertentu dengan Mo Tianyu. Mo Tianyu berada di sisi yang berlawanan. Serangan seseorang akan sangat dibatasi karena tekanan dari darah Demigod, dan siapa yang tahu reaksi macam apa yang mungkin dimiliki darah Demigod. Brother-Mo, bocah bernama Zhao mengendalikan pasukan di Purple Smoke Lake dan mengalahkan Brother Tu. Seorang murid dari Tousan Darkness Secret Clan memperingatkan.
Demigod Forgotten Garden adalah tempat yang besar, tetapi berita sudah mulai menyebar. Apa? Dia mengalahkan saudara Tu. Petik 2. Mendengar itu, Mo Tianyu tidak percaya. Sebelum dia memasuki Demigod Forgotten Garden, kekuatannya sendiri sedikit lebih lemah daripada Tu Jiuseng, meskipun dia mungkin lebih kuat sekarang karena dia telah mendapatkan kekayaan. Saat ini, suara mendesing. Sosok 5 warna terbang di udara. Apa kekuatan petir yang aneh? Zhao Feng merasakan Wind Lightning True Yuan-nya bergerak. Tanpa melihat, dia tahu identitas pendatang baru. Lei Zhen, salah satu dari 10 jenius top dari Tanah Suci. Ini akan menjadi gaduh sekarang. Ahli lain dari 10 jenius top telah muncul. Petik 2. Lei Zhen berasal dari Ten Thousand Lightning Clan. Dia jenius nomor 1 dari petir Dao. Petik 2. Para jenius semua memandang. Ada banyak orang di Istana Penyembuhan Jantung menonton dan berharap untuk mendapatkan darah demigod karena keberuntungan. Lagi pula, sejumlah kecil orang jenius di masa lalu telah memperoleh kekayaan yang menantang surga bahkan jika mereka tidak terlalu kuat, jadi keberuntungan jelas merupakan faktor. Sua, Lei Zhen mendarat di dekat kolam antara 8 dan 9 meter, bahkan lebih dekat dari Mo Tianyu. Darah demigod. Ini mungkin adalah esensi darah demigod atau kalau tidak itu tidak akan bisa bertahan selama ini dan masih mengandung begitu banyak kekuatan. Petik 2. Wajah Lei Zhen menjadi sedikit merah ketika dia mendarat. Dia segera mengedarkan kilat 5 warna dan tampak seperti dewa petir. Esensi darah demigod. Mata para jenius terdekat menjadi lebih berapi-api. Setetes esensi darah mengandung esensi kehidupan demigod, dan itu lebih dari 100 kali lebih baik daripada setetes darah normal. Jika aku bisa menyerap esensi darah demigod ini, keberadaanku akan meningkat secara dramatis dan mendapatkan potensi untuk mencapai tingkat raja atau kaisar. Hati semua orang dipercepat. Esensi darah seorang demigod jelas merupakan barang yang bagus untuk raja dan kaisar. Mungkin bahkan akan menguntungkan Mystic Light Realm Secret Lord normal. Dalam zona terlarang 10 yard. Mo Tianyu, Lei Zhen, dan Zhao Feng perlahan berjalan ke depan. Zhao Feng sedikit di belakang dua lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika seseorang benar-benar mendekati esensi darah. Zhao Feng sangat berhati-hati. Jika esensi darah demigod melepaskan serangan, bahkan raja sejati tidak akan bisa mundur tanpa terluka. Ini bocah itu. Lei Zhen melihat Zhao Feng dari sudut matanya. Zhao Feng jauh dari Mo Tianyu, tetapi lebih dekat dengan Lei Zhen. Kesal, Lei Zhen mencibir dengan dingin. Bagaimana dia bisa merasa aman dengan punggungnya terbuka ke pesaing? Lei Zhen mengirim cakar petir 5 warna ke arah Zhao Feng. Zhao Feng jelas tidak akan melakukan apapun. Dia mengirim cakar petir ungu kuno ke arah cakar petir 5 warna. Purple Destruction Wind Lightning Claw. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar, dan gelombang kejut menyebar di lebih dari selusin meter. Bahkan sayap hitam iblis di sekitar Mo Tianyu melemah. Bam! Sosok Zhao Feng bergetar sedikit saat kilat 5 warna samar meluas ke tubuhnya. Zhao Feng mengedarkan garis pertahanannya, dan sisik ungu gelap muncul di tubuhnya sampai petir 5 warna memudar. Namun, dia masih merasa mati rasa. Garis keturunan airnya yang defensif jelas terkait dengan unsur air, yang melakukan kilat. Di sisi lain, ketika busur Purple Destruction Wind Lightning mendarat di Lei Zhen, dia bahkan tidak menghindar. Hahaha, kekuatanmu tidak buruk. Lei Zhen menerima pukulan petir langsung dan dengan mudah menyerapnya. Dia menyerap petir. Ekspresi Zhao Feng berubah. Dia menyadari bahwa warisan petir anginnya telah menemui musuh bebuyutannya. Lei Zhen memiliki garis keturunan spiritual lightning kuno, dan dia adalah jenius nomor 1 dari Dao Petir. Teknik petir 5 elemen 5000 miliknya adalah teknik petir tertua di Laut Chang. Bahkan bakat Wind Lightning Emperor dalam Lightning tidak setinggi Lei Zhen, dan dia tidak bisa menumbuhkan teknik 10.000 petir 5 elemen, memaksanya untuk menciptakan Dao sendiri dan memahami Wind Lightning Dao. Bab 658 Raja Binatang. Berat, penguasaanmu atas warisan Kaisar Petir Angin hanya akan menggelitikku. Lei Zhen bertindak seolah-olah kemenangan sudah menjadi miliknya. Dia memiliki garis keturunan spiritual lightning kuno yang sangat ulet terhadap serangan lightning, dan bahkan bisa menyerap mereka. Teknik 5 elemen 10.000 petir seperti menambahkan sayap ke harimau. Di sisi lain, garis keturunan air Zhao Feng yang defensif tidak terlalu efektif melawan serangan petir.
Gempa bumi petir surga bumi. Lengkungan petir kuno membentang dari kaki Lei Zhen menuju Zhao Feng. Serangan lightning-nya tidak hanya bisa mengalir ke air, mereka juga bisa diarahkan melalui udara. Zhao Feng merasakan sensasi mati rasa sebelum serangan itu bahkan tiba. Cincin petir angin ungu. Gelombang petir angin ungu bersinar melonjak dari Zhao Feng dan bentrok dengan serangan Lei Zhen. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua kekuatan lightning berinteraksi. Serangan angin petir Zhao Feng sangat cepat, sedangkan petir Lei Zhen berisi 5 elemen, yang memungkinkannya untuk menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Gempa bumi petir surga bumi seperti Gunung Tai, itu sangat stabil, dan tampaknya menjadi satu dengan bumi. Meskipun Lei Zhen belum memahami maksud raja, niat dalam serangannya sudah mencapai tingkat tertentu. Bam! Sosok Zhao Feng berhenti sedikit, dan kakinya menjadi mati rasa saat dia memblokir serangan Lei Zhen. Lei Zhen tidak terluka, dan dia dengan mudah menyerap serangan Zhao Feng dengan ekspresi yang menyenangkan. Giliranku sekarang. Zhao Feng terkekeh saat aura merah tua muncul dalam kilat berwarna ungu. Pergi. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan Purple Light Destruction Wind Lightning yang mengandung gumpalan merah tua keluar. Ledakan. Petir 5 warna di sekitar tubuh Lei Zhen menerima pukulan langsung. Lei Zhen tidak sesantai kali ini. Angin petir berwarna merah berisi kekuatan api destruction yang terus menggerogoti tubuhnya. Anda benar-benar berhasil memahami gumpalan petir angin penghancur Scarlet. Ekspresi Lei Zhen sedikit berubah. Tidak hanya Scarlet Destruction Wind Lightning meningkatkan kekuatan destruction, itu juga mengandung efek menyala yang berlangsung cukup lama. Sederhananya, setelah terkena Scarlet Destruction Wind Lightning, seseorang akan terus-menerus rusak selama beberapa waktu. Petir air 5 elemen. Petir di sekitar Lei Zhen tiba-tiba berubah menjadi biru tua dan membalas sensasi terbakar. Pada saat ini, ekspresi kedua jenius petir Dao sedikit serius. Lei Zhen jelas tidak berharap Zhao Feng memahami sedikit dari Lightning Destruction Wind Lightning. Saya baru saja berhasil memahami sedikit petir angin penghancur Scarlet. Aku belum bisa menjatuhkannya. Wajah Zhao Feng dingin, tapi matanya berkilau. Kekuatan pertempuran bocah itu cukup kuat. Dia tidak pernah kehilangan bahkan setelah menghadapi Lei Zhen. Petik 2. Para jenius terdekat mulai berdiskusi. Ekspresi Lei Zhen kembali normal ketika ejekan muncul di wajahnya. Berat, aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuh dari teknik 5 elemen 10.000 petir. Meskipun dia bertindak seolah-olah kemenangan sudah menjadi miliknya, Lei Zhen masih waspada. Sayap angin dan petir dari warisan petir angin sangat menyusahkan. Teknik petir 5 elemen 10.000-nya adalah tentang keseimbangan antara pelanggaran dan pertahanan, sedangkan warisan petir angin Zhao Feng adalah tentang kecepatan dan pelanggaran ekstrim. Hehe, apakah begitu? Zhao Feng terkekeh dingin saat ekspresinya menjadi redup. Ledakan, niat kuat turun dalam dimensi jiwa dan menunjukkan tanda-tanda membentuk kekuatan luar biasa. Apa? Tubuh Lei Zhen membeku ketika kesadarannya ditekan oleh niat itu. Setengah langkah niat raja. Kekuatan raja yang luar biasa, bagaimana mungkin? Bahkan Mo Tianyu berteriak kaget. Bam! Angin melolong dan guntur menggelegar di udara di atas, dan jiwa-jiwa orang-orang di dekatnya mulai bergetar dengan gelisah. Niat setengah langkah raja tampaknya menjadi satu dengan surga dan bumi, dan kekuatan yang memancar darinya membuat tubuh Lei Zhen berat. Seolah-olah dia di bawah gunung, dan dia tidak bisa bernapas. Ini bukan hanya niat raja setengah langkah yang normal. Wajah Lei Zhen memerah. Serangan angin Feng Zhao menjadi jauh lebih kuat ketika ia menggunakan niat raja setengah langkahnya. Orang-orang mati membisu. Beberapa bahkan berpikir bahwa salah satu dari 10 jenius top lainnya telah turun. Keringat dingin mulai muncul di dahi Lei Zhen saat jiwanya ditekan. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki garis keturunan yang unik dan kekuatan pertempuran yang menakjubkan yang melebihi raja setengah langkah normal, dia mungkin bahkan tidak akan bisa menolak sama sekali. Maksud setengah langkah raja ini sudah memiliki tanda-tanda membentuk kekuatan luar biasa, bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah itu ilusi Dewa Anggur? Petik 2. Mo Tianyu mulai berkeringat dingin, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung bahwa dia tidak menyerang Zhao Feng. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Niat setengah langkah raja menekan tubuh dan hati Lei Zhen. Sua, setengah langkah niat raja menghilang setelah 3 napas. Gelombang. Lei Zhen dan para jenius lainnya semuanya menghela napas panjang saat Zhao Feng berdiri tak bergerak.
Dia merasa berbagai tatapan hormat dan waspada padanya. Saya mendengar bahwa Zhao Feng ini memerintah seluruh Purple Smoke Lake, mengalahkan Tu Jiuseng, dan memasuki kerajaan Mermaid. Tampaknya dia kemungkinan besar memperoleh wine Dewa Ilusi, yang memungkinkannya untuk memahami niat Raja setengah-setengah. Ilusi Dewa Anggur, Kerajaan Putri Duyung memiliki raja yang menahan benteng. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Para jenius yang hadir dibahas. Tentu saja, tidak masalah bagaimana dia membentuk niat setengah-setengah raja. Yang penting adalah yang dia miliki, dan niat raja setengah langkahnya bahkan lebih kuat daripada norma. Junior Martial Brother Zhao, setengah langkah niat raja. Beberapa tokoh lain memasuki istana penyembuhan jantung. Orang bisa merasakan aura niat raja setengah langkah dan kekuatannya yang luar biasa dari jauh. Para pendatang baru semua murid mistik True Secret Clan. Saudara Nan dan Dong Wenjian ada di antara mereka, dan tatapan mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kakak Dong, Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Dong Wenjian dan Brother Nan memiliki ekspresi canggung. Pada awalnya ketika mereka memasuki Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng tidak bergabung dengan mereka di Menara 10.000 Harta Karun, dan saudara Nan marah pada saat itu. Namun, Zhao Feng telah menaklukkan Purple Smoke Lake sendirian, mendapatkan air mata Putri Duyung dan Illusion God Wine. Dia bahkan telah membentuk setengah langkah niat raja. Di sebelah kolam, niat setengah langkah Zhao Feng telah mengejutkan semua orang, dan dia sekarang memiliki tanda-tanda menekan dua lainnya. Keduanya bertukar pandang dan memutuskan untuk menghadapi Zhao Feng bersama. Darah Demigod, berita itu memang tidak palsu. Petik 2. Sosok Brother Nan melintas ketika dia memasuki zona 10 yard. Jenius 10 besar lainnya. Kekuatan saudara Nan setara dengan Chen Yilin yang belum meminum wine Dewa Ilusi. Darah Demigod terlalu menarik, sehingga beberapa murid di 10,000 Treasures Palace dan jenius terdekat datang ketika mereka mendengarnya. Situasi menjadi lebih tegang. Mo Tianyu, Lei Zhen, Brother Nan, dan Zhao Feng semuanya memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan 10 jenius teratas. Keempat adalah bintang pertunjukan saat mereka perlahan mendekati darah Demigod. Namun, ketika mereka mencapai 5 meter, Lei Zhen dan Brother Nan sama-sama merasakan tekanan ekstrim. Zhao Feng tidak merasakannya, tapi dia pura-pura. Saya tidak bisa menjadi yang pertama. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada darah Demigod, dan mata spiritual Allah memberinya sinyal peringatan. Kekuatan yang terkandung dalam darah Demigod mungkin bahkan lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Selain itu, jika dia bisa dengan aman mencapai darah Demigod, 10 jenius top lainnya mungkin akan menarik sesuatu. Tepat pada saat ini, aura kematian dalam jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat. Cheng, seorang pemuda yang hangat tiba di istana penyembuhan jantung dan mendarat di sebuah bangunan. Darah Demigod. Petik 2. Jantung Wen Luoan berdetak kencang. Itu adalah setetes darah Demigod, dan esensi darah pada saat itu. Jika Tuan ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa menolaknya. Jantung Wen Luoan semakin cepat. Jika dia bisa mendapatkan darah Demigod, potensi dan masa depannya bahkan mungkin melampaui Kaisar Maut. Setelah melihat darah Demigod, segala sesuatu tentang pengejaran terlempar ke belakang kepalanya. Darah Demigod akan menjadi milikku. Kekuatan garis keturunan dan kekuatanku akan meningkat secara dramatis jika aku mendapatkannya, dan pada saat itu, membunuh Zhao Feng secara diam-diam akan mudah. Petik 2. Wen Luoan segera punya rencana. Darah Demigod telah mengubah rencana aslinya. Dia masih berencana untuk membunuh Zhao Feng secara rahasia dan mengambil kepalanya, tetapi sekarang, darah Demigod menjadi prioritas utamanya. Wen Luoan juga ada di sini. Zhao Feng sedang waspada. Dia masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendekati darah Demigod. Situasi menjadi lebih kompleks. Mo Tianyu, Lei Zhen, Brother Nan, dan Zhao Feng semua punya rencana sendiri, dan mereka semua berjaga-jaga. Ketika semakin banyak jenius dari tempat lain berkumpul di Heart Healing Palace, mereka berempat menjaga jarak tertentu pada jarak 5 yard. Setiap langkah pada titik ini sangat sulit dengan sendirinya, apalagi bahwa mereka semua berjaga-jaga terhadap satu sama lain. Pada saat tertentu, hati Zhao Feng melompat ketika dia merasakan sesuatu. Itu, tatapan pemuda yang hangat itu memandang ke arah tertentu di langit. 1 atau 2 napas kemudian, suara mendesing.
Seekor binatang bertanduk tunggal terbang di udara. Penerbangan, itu bisa terbang. Terlepas dari beberapa burung terbang super kuat, sebagian besar keberadaan di Demigod Forgotten Garden tidak bisa benar-benar terbang. Detik berikutnya, kekuatan raja yang mulia dan terik memancar dari binatang buas dan menyebar melintasi setengah dari istana penyembuhan jantung. Kekuatan raja yang luar biasa. Binatang buas kuno langka berperingkat raja. Semua orang di dalam Heart Healing Palace pecah ketakutan, dan banyak orang jenius tidak bisa bergerak. Begitu kekuatan luar biasa itu benar-benar turun, setengah dari para jenius di sini akan memuntahkan darah. Lalala, lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada awal. Suara seorang gadis muncul. Seorang gadis muda dengan mata berbintang berdiri di atas binatang raja. Rambutnya sangat panjang dan sangat bersih. Meng Si. Dia benar-benar mengendalikan binatang peringkat raja. Para jenius yang hadir tidak bisa berkata-kata, dan beberapa dari mereka mulai gemetar. Sulit bagi mereka untuk berbicara di bawah kekuatan raja yang luar biasa. Dalam zona 10 yard, Zhao Feng, Broternan, dan Lei Zhen merasa seolah-olah ada gunung di atas mereka. Broternan dan Lei Zhen tidak stabil setelah menghadapi kekuatan raja yang luar biasa dan darah demigod. Saat ini, Meng Si telah tiba dengan Raja Binatang Buasnya. Semua orang hanya bisa menyaksikan Meng Si mendarat di air dengan perlindungan Raja Binatang Buas, tepat di depan darah demigod. Bab 659 mengambil langkah kembali untuk saat ini. Binatang bertanduk memiliki sisik ungu, dan dikelilingi oleh petir ungu dan api. Itu mengeluarkan kekuatan luar biasa saat turun. Dengan perlindungan kekuatan yang luar biasa dari seorang raja, Meng Si hanya berjarak setengah yard dari darah demigod. Di sekitar kolam, banyak orang jenius menahan napas karena kaget. Dia sudah sangat dekat, dan dia mendapat bantuan seekor raja binatang. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Apakah darah demigod akan mendarat di tangan Meng Si? Saudara Nan dan Lei Zhen saling memandang, lalu menatap ke arah Zhao Feng. Zhao Feng telah membentuk setengah langkah niat raja, serta aura kekuatan luar biasa. Mungkin dia bisa mengganggu Meng Si. Adapun Mo Tianyu, dia juga datang dari Tousan Darkness Secret Clan, jadi dia tidak akan bertarung dengan Meng Si. Jika darah demigod diambil dengan begitu mudahnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada Meng Si dan darah demigod. Dia tahu bahwa dia bukan Meng Si atau pertandingan Raja Binatang Buas. Tidak hanya darah demigod mengandung kekuatan luar biasa, ia juga memiliki kecerdasannya sendiri. Jika darah demigod tidak memiliki kesadaran sendiri, maka Zhao Feng akan bisa membawanya pergi dengan gerakan tata ruangnya sejak lama. Saat para jenius menyaksikan, Meng Si perlahan mendekat pada darah demigod. Warna merah samar muncul di wajahnya yang cantik, dan kecepatan napasnya meningkat. Esensi darah demigod, itu mengandung begitu banyak kekuatan. Petik 2, alis Meng Si berkerut. Dia merasa sangat bermasalah bahkan dengan bantuan seorang raja. Kekuatan memukul mundur dari darah demigod lebih kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Weng gelombang. Darah demigod berkilau dengan cahaya keemasan saat mengirimkan gelombang tekanan ke segala arah. Pasir dan bebatuan bertiup di seluruh istana penyembuhan jantung saat tornado terbentuk. Bam, 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 para jenius terdekat pergi terbang. Wah, yang lebih dekat memuntahkan darah. Darah bocor dari mulut Lei Zhen saat ia mundur beberapa meter. Saudara Nan dan Mo Tianyu didorong mundur beberapa meter. Seperti yang saya harapkan, tubuh Zhao Feng sedikit goyah. Meng Si memuntahkan seteguk darah meskipun dia memiliki perlindungan seorang raja, dan wajahnya menjadi merah padam. Garis keturunan Meng Si terkait dengan Dao of the Soul, jadi tubuh fisiknya tidak terlalu kuat. Jika itu aku mungkin akan berhasil, pikir Zhao Feng. Kenyataan membuktikan bahwa bahkan seorang raja normal pun tidak dapat dengan mudah mendapatkan darah demigod. Beberapa jenius yang hadir menghela nafas, tetapi Meng Si tidak menyerah. Di antara semua orang, dia masih memiliki kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan darah demigod. Mengambil, dengan bantuan seorang raja, Meng Si menggunakan kekuatan hisap pada darah demigod. Sebuah cahaya melamun samar menyelimuti darah demigod. Weng gelombang-gelombang. Darah demigod tampak hidup saat ia berjuang. Hu gelombang. Binatang unicorn itu meraung ketika udara di dekatnya terkikis oleh kilat ungu dan api. Keduanya bergabung untuk melawan darah demigod.
Boom gelombang 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 gelombang. Darah demigod mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dimensi. Para jenius di dekatnya sekali lagi diserang, dan mereka mundur jauh. Aku akan mundur sekarang. Zhao Feng melawan tekanan darah demigod saat dia perlahan berjalan kembali. Pada saat yang sama, dia melihat pemuda yang hangat di atap dari sudut matanya dengan hati-hati. Namun, mata Wen Luoan tertuju pada darah demigod, dan dia tampaknya tidak terlalu memperhatikan Zhao Feng. Aku akan membiarkan cewek ini menghabiskan sebagian dari kekuatan darah demigod terlebih dahulu. Pemuda yang hangat berdiri dengan tangan di belakang, dan gelombang kejut yang datang ke arahnya tidak mempengaruhinya. Pada saat ini, sebagian besar jenius telah mundur jauh dari zona 10 yard, dan tidak ada yang berani bertarung dengan Meng Xi demi darah demigod. Meng Xi menjadi karakter utama di dekat kolam. Mengapa saudara bela diri senior Nan Gongsheng tidak ada di sini? Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Dong Wenjian di dekatnya. Nan Gongsheng menduduki peringkat pertama di antara 10 jenius top of the Secret Land. Jika dia ada di sini, dia mungkin bisa bersaing dengan Meng Xi. Brother Nan Gongsheng masih berusaha untuk mendapatkan pedang Qiankun. Dia seharusnya sudah mendapat berita sekarang. Petik 2. Dong Wenjian berkata, orang-orang pergi untuk memberitahu Nan Gongsheng di menara 10.000 harta karun sejak dulu. Saat ini, hanya Meng Xi yang berada di sebelah kolam saat ia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan darah demigod. Dia melakukan semua yang dia bisa, tetapi semua yang terjadi adalah sedikit pengurangan jarak antara dia dan darah. Situasinya akan menjadi sangat kompleks jika Nan Gongsheng tiba. Meng Xi merasa tidak sabar. Waktu berlalu dengan lambat, dan darah demigod masih berjuang. Orang-orang yang hadir semua memiliki ekspresi gugup. Setelah semua, darah demigod semakin dekat dan lebih dekat ke tangan Meng Xi. Metode apa yang digunakan Meng Xi untuk mengendalikan Raja Binatang Buas? Zhao Feng perlahan mundur, dan tatapannya segera mendarat di tanduk berskala ungu di tangan Meng Xi lainnya. Jadi begitulah, Zhao Feng segera mengerti. Tanpa bantuan dari luar, akan sulit bagi Meng Xi untuk mengendalikan Raja Binatang Buas bahkan jika dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Namun, Zhao Feng tidak mengerti bagaimana tanduk ungu itu mampu mengendalikan seorang raja di Demigod Forgotten Garden. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, hanya ada satu kemungkinan, tanduk berasal dari Demigod Forgotten Garden untuk memulai, dan itu disempurnakan dengan cara yang unik sehingga dapat mengendalikan binatang itu. Saudara Zhao, Anda tidak akan bersaing lagi. Saudara Nan dan Dong Wenjian tidak mengerti mengapa Zhao Feng mundur semakin jauh. Dari para jenius yang hadir, Zhao Feng adalah satu-satunya yang telah membentuk niat raja setengah langkah, jadi dia adalah orang dengan peluang terbesar untuk menghentikan Meng Xi. Aku menyerah pada darah demigod. Zhao Feng menjawab saat dia mundur semakin jauh. Bahkan jika aku entah bagaimana mendapatkan darah demigod karena keberuntungan, aku tidak akan bisa mundur dari serangan Meng Xi, Raja Binatang Buas, pemuda yang hangat, dan semua ahli lainnya. Pikir Zhao Feng. Karena itu, langkah pertamanya adalah menyerah pada persaingan demi darah demigod. Dia tidak berpura-pura, Zhao Feng benar-benar meninggalkan istana penyembuhan jantung. Miao miao, Zhao Feng mengambil kucing kecil pencuri itu dari ring. Kucing kecil pencuri itu bersendawa, dan itu bertindak seperti pemabuk agresif saat memandang ke arah Zhao Feng dengan ketidakpuasan. Udara alkohol membuat Zhao Feng mengerutkan alisnya. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng menjadi biru es, dan sensasi dingin menembus jiwa kucing kecil pencuri itu. Miao, kucing kecil pencuri cegukan karena menjadi jauh lebih jernih. Kucing kecil pencuri, kamu tinggal di istana penyembuhan jantung. Zhao Feng memerintahkan. Kucing kecil pencuri itu melirik ke arah Meng Xi dan Raja Binatang Buas dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah hewan peliharaan spiritual tipe lincah, dan tubuh fisiknya tidak kuat. Bagaimana itu bisa menahan tekanan dari darah demigod? Hanya bersendawa dari unicorn mungkin akan membuatnya kehilangan lapisan kulit. Tetap di sini dan awasi. Zhao Feng jelas tidak akan bergantung pada kucing pencuri kecil itu untuk memperjuangkan darah demigod. Bahkan, mungkin tidak akan bisa dalam beberapa meter dari darah demigod. Miao miao, kucing kecil pencuri itu akhirnya menganggukkan kepalanya, dan matanya mulai berputar saat ia menunjuk ke arah Zhao Feng dengan cakarnya. Senang kau memahamiku. Petik 2. Zhao Feng berhenti sedikit. Kucing kecil pencuri itu seperti rubah yang licik,
jadi ia tahu apa yang ada dalam pikiran Zhao Feng. Sua, tubuh kucing kecil pencuri itu menghilang. Ia bersembunyi di sudut acak Heart Healing Palace, sementara Zhao Feng duduk di atas kuda yang terbakar dengan 2 capung di belakangnya. Tidak ada gunanya aku pergi ke Heart Healing Palace jika seseorang sekuat Meng Xi ada di sana. Hanya dalam kondisi mata surga aku akan memiliki niat raja yang lengkap. Petik 2. Pikir Zhao Feng saat dia meninggalkan istana penyembuhan jantung bahkan tanpa melihat ke belakang sekalipun. Bab 660 Dimensi Nightmare. Saat Meng Xi menekan semua orang, Zhao Feng sejenak menyerah untuk bersaing memperebutkan darah demigod dan mundur. Eye of Heaven-nya akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika dia jauh. Namun, aku hanya bisa menggunakan mata surga pada saat yang paling kritis untuk mencapai efek terbaik. Zhao Feng semakin menjauh dari Heart Healing Palace. Kucing kecil pencuri itu berada di istana penyembuhan jantung, dan Zhao Feng bisa berbagi penglihatan dengannya, yang berarti bahwa Zhao Feng masih bisa melihat apa yang terjadi di istana penyembuhan jantung. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, suara terbang datang dari depan, serta penampilan niat raja yang akrab. Nan Gongsheng, Zhao Feng bisa melihat seorang pemuda yang bangga di udara jauh. Itu, tanpa diragukan lagi, Nan Gongsheng, dan arah yang dia tuju adalah istana penyembuhan jantung. Akan ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Zhao Feng senang. Nan Gongsheng memiliki pedang kuno di tangannya yang mengubah warna langit kemanapun dia pergi. Pedang Qiankun, ekspresi Zhao Feng berubah, dan Ice Imperial Spear yang telah bergabung dengan garis keturunannya bergetar. Nan Gongsheng telah diterima oleh pedang Qiankun, jadi dia sekarang bisa menggunakan senjata suci warisan ini. Bagaimanapun, kultivasinya hampir sebanding dengan seorang raja. Nan Gongsheng telah menghabiskan waktu yang lama mencoba untuk mendapatkan pengakuan pedang Qiankun. Jika tidak, jenius nomor 1 ini sudah akan menyapu semuanya. Nan Gongsheng melewati udara dan melirik Zhao Feng, tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat dia terus menuju ke istana penyembuhan jantung. Beberapa saat kemudian, beberapa tokoh yang tidak asing lagi muncul di depan. Junior Martial Brother Zhao, para pendatang baru adalah Chen Yilin, Jiang Fan, dan perusahaan. Kamu semua menuju ke istana penyembuhan jantung, kan? Persaingan di sana sangat sengit. Petik 2. Zhao Feng merangkum apa yang terjadi, dan dia pergi ke arah lain setelah berbicara. Chen Yilin mulai berpikir, Zhao Feng itu tiba di istana penyembuhan jantung sebelum kita, tapi sekarang dia mundur. Mereka tidak bisa memahami tindakan Zhao Feng. Kekuatan Zhao Feng harus di bawah hanya Nan Gongsheng dan Meng Xi. Zhao Feng pergi dengan caranya sendiri ke arah tertentu. Tampaknya dia benar-benar menyerah pada darah demigod, tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar perhatiannya masih di istana penyembuhan jantung. Aku akan pergi mencari tempat yang tenang dulu. Zhao Feng memindai informasi di benaknya dan menggunakan Eye of Heaven untuk dengan cepat menemukan target. Ruang buku tersembunyi. Zhao Feng tahu bahwa ada ruang buku tersembunyi di Demigod Forgotten Garden. Ruang buku tersembunyi adalah ruang buku demigod, dan berisi banyak buku, tetapi tampaknya, tidak ada teknik atau keterampilan di dalamnya. Alasan mengapa demigod meninggal terutama karena kesengsaraan dewa, dan ia tampaknya tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan warisan yang benar dan lengkap. Namun, alasan mengapa Zhao Feng memilih ruang buku tersembunyi terutama karena tempat itu sunyi dan jauh. Pada saat yang sama, dia juga ingin membukanya. Beberapa orang di Tanah Suci bela diri sejati suka fokus pada area yang kurang diketahui dari Taman Lupa Demigod, berpikir bahwa ada beberapa tempat yang berisi kekayaan yang tidak diketahui. The Hidden Book Room adalah salah satu tempat itu. Menjadi ruang buku seorang demigod, tidak ada keberuntungan yang pernah muncul di sana, ini saja mencurigakan. Tepat ketika Zhao Feng sedang menuju ke ruang buku tersembunyi, situasi di Heart Healing Palace berubah. Darah demigod adalah milikku. Nan Gongsheng turun dari langit dan memasuki Heart Healing Palace. Kekuatan luar biasa, lainnya tiba di atas kolam. Sua, dengan cepat, Nan Gongsheng muncul di depan darah demigod. Nan Gongsheng, ekspresi Meng Xi berubah. Darah demigod sangat dekat dengan telapak tangannya. Hu gelombang roar gelombang. Raja binatang itu meraung dan mengirimkan gelombang kilat ungu menyala yang menakutkan ke arah Nan Gongsheng. Ini adalah serangan seorang raja. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di Demigod Forgotten Garden, daerah di dekatnya pasti sudah terbalik dan dilemparkan.
Kekuatan luar biasa dan gelombang cahaya perak muncul di tubuh Nan Gongsheng. Ledakan, serangan dari binatang buas raja tampaknya diangkut melalui ruang angkasa. Miao, seekor kucing kecil di sudut di suatu tempat memiliki ekspresi aneh. Hukum spasial, seperti yang diharapkan dari pemilik tubuh spiritual surgawi dan tubuh spiritual spasial. Petik 2. Zhao Feng berbagi perasaan yang sama dengan kucing kecil pencuri itu. Bam! Bentrokan dua kekuatan menyebabkan udara bergetar. Tidak baik, para jenius di dekatnya tidak stabil untuk berdiri. Gelombang kejut dari benturan raja bisa menyapu setengah mil di Demigod Forgotten Garden. Jalan setapak dari batu giok di bawah mulai retak. Namun, tidak ada di dalam Demigod Forgotten Garden yang sederhana. Weng gelombang, di bawah aliran energi yang aneh, bangunan dan jalur yang hancur mulai secara otomatis memperbaiki diri. Ini karena dimensi Demigod Forgotten Garden dibangun oleh Demigod, dan maksud Demigod adalah dewa di sini. Demigod, alam ilahi surgawi, tingkat apa itu? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berharap untuk itu. Pemilik mata kirinya benar-benar dewa dari zaman kuno, jadi mereka setidaknya sudah berada di alam surgawi-surgawi. Datang, Nan Gongsheng meraung, dan sebuah lubang dengan cahaya perak di tepinya muncul di depan telapak tangannya. Hu gelombang. Kekuatan tarikan spasial mistik yang terkunci pada darah Demigod. Jelas bahwa Nan Gongsheng menggunakan teknik rahasia spasial untuk mencoba mengambil darah Demigod. Ledakan, Weng gelombang-gelombang. Darah Demigod memiliki kesadarannya sendiri, dan memancarkan kekuatan ilahi yang mencoba menahan tarikan dari lubang spasial. Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng tidak terkejut. Kekuatan tarikan Nan Gongsheng berasal dari bakat spasialnya, dan itu lebih merupakan teknik jarak dekat. Itu jauh lebih kuat dari gerakan tata ruang Zhao Feng. Selain itu, Nan Gongsheng hampir mencapai Void God Realm, jadi meskipun darah Demigod berjuang, itu masih menuju ke arahnya. Jangan berpikir tentang itu. Meng Xi menggunakan tanduk ungu dan memerintahkan Raja Binatang untuk menyerang Nan Gongsheng. Dia membutuhkan setidaknya 50% energinya untuk mengendalikan Raja Buas. Dimensi mimpi buruk, rambut Meng Xi berhamburan dengan liar. Dalam sekejap ini, segala sesuatu yang berada dalam jarak puluhan meter ditutupi dengan cahaya yang menerawang. Kemudian, dalam sekejap mata, orang-orang di dekatnya memasuki dimensi aneh. Dimensi ini masih terstruktur seperti kolam di Heart Healing Palace, tetapi aura ruang di sini telah berubah. Seolah-olah dimensi lain telah terkikis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Rambut Meng Xi tumbuh lebih panjang dan melilit Nan Gongsheng. Ini dimensi mimpi buruk lagi. Nan Gongsheng mengertakkan gigi. Dimensi Nightmare tidak banyak mempengaruhi orang lain, tetapi kekuatan Meng Xi meningkat secara dramatis. Berada di peringkat 239 di antara 10.000 ras kuno, balap mimpi buruk. Memiliki garis keturunan jiwa yang langka, seseorang dapat menggabungkan dimensi mimpi buruk dengan kenyataan. Petik 2. Pemuda yang hangat bergumam pada dirinya sendiri. Untuk dapat mempengaruhi kenyataan dengan ilusi, dari ini, orang bisa melihat betapa mengerikannya garis keturunan ini. Ilusi pamungkas adalah kenyataan. Garis keturunannya, bahkan bisa sedikit menyentuh arah seperti itu. Petik 2. Zhao Feng tertegun. Matanya ilusi menarik kesadaran musuh ke dalam ilusi yang dibangun oleh dirinya sendiri, sedangkan Meng Xi menarik dimensi Nightmare ilusi menjadi kenyataan. Dalam situasi ini, segala sesuatu yang dulunya mustahil baginya sekarang mungkin. Misalnya, di dunia nyata, rambut Meng Xi hanya panjang manusia biasa, tetapi di dimensi Nightmare, rambutnya bisa menjadi beberapa kali lebih lama. Sepertinya dia memiliki kemampuan mimpi. Tentu saja, efek dimensi mimpi buruk pada kenyataan terbatas. Di dekat kolam, kekuatan Meng Xi meningkat secara dramatis, dan cahaya mimpi di dekatnya berbeda dari bagian lain dari istana penyembuhan jantung. Pada saat ini, Nan Gongsheng berada di posisi defensif, dan lubang spasial di depan tangannya telah menghilang. Split spasial mistik, Nan Gongsheng melambaikan tangannya, dan cahaya perak yang tajam memancarkan aura terlarang datang dari udara. Tubuh mimpi buruk, tubuh Meng Xi yang ditutupi oleh cahaya menerawang mulai bergeser. Suara mendesing, mistik spatial split, yang bisa secara instan membunuh raja setengah langkah, tidak merusak Meng Xi. Pertahanannya telah memblokir 30% serangan, dan imajinasinya dalam dimensi mimpi buruk dapat memengaruhi kenyataan.
Tidak ada yang tahu apakah mereka akan tetap hidup jika mereka terbunuh dalam mimpi mereka. Dimensi Nightmare Mengsi dapat meningkatkan efek ini beberapa kali dan membuatnya memengaruhi kenyataan. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan 10.000 kuno ras. Sungguh mengerikan. Jika saya bisa mempelajari dimensi Nightmare ini, itu akan seperti membuat cheat. Petik 2. Zhao Feng tertegun, tetapi dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk menyalin kemampuan ini. Dia tidak punya niat untuk melakukannya, setidaknya untuk saat ini. Pedang Qiankun. Nan Gongsheng mengeluarkan senjata suci warisan. Dengan irisan pedang Qiankun, surga dan bumi tampak berbalik dan bergetar. Bahkan dimensi Nightmare bergetar dan melemah. Jadi, Nan Gongsheng memang mendapatkan pedang Qiankun. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya, itu sudah cukup untuk mengacaukan dimensi mimpi burukku dan meningkatkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankannya. Petik 2. Hati Mengsi bergetar. Nan Gongsheng memang layak menjadi saingannya yang ditakdirkan. Ledakan. Bam, bam. Mengsi dan Nan Gongsheng bentrok. Kekuatan mereka masuk ke dimensi energi fisik dan mental, dan bahkan dimensi mimpi buruk. Para jenius yang tersisa semuanya mundur lebih dari 100 meter jauhnya. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-teman baru saja tiba dan tidak bisa membantu tetapi mengklik lidah mereka. Mungkin Zhao Feng pergi adalah ide yang cerdas. Chen Yilin bergumam, kecuali kekuatan Nan Gongsheng dan Mengsi turun hingga setengahnya, tidak ada orang lain yang berani berpikir untuk memasuki keributan. Bentrokan dua jenius memasuki jalan buntu. Kemenangan tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Namun, pada saat yang sama, kekuatan dari darah demigod perlahan melemah. Pertarungan. Jika mereka berdua dalam kondisi puncak, saya tidak punya banyak kesempatan. Petik 2. Senyum ejekan muncul pada seorang pemuda yang hangat berdiri di atap. 1 jam kemudian, ada ruang buku kecil yang terbuat dari bambu di halaman. Ketika Zhao Feng melangkah di halaman, hujan ringan tiba-tiba mulai turun. Aneh, Zhao Feng tampaknya mendengar suara puisi yang dinyanyikan, yang berinteraksi dengan hujan lembut di luar. Namun, tidak turun hujan dimanapun di luar halaman. Zhao Feng menduga bahwa ini adalah maksud dari pemilik Demigod Forgotten Garden, diam-diam membaca buku di hujan musim semi yang lembab. Ini adalah ruang buku Demigod. Zhao Feng melangkah dengan hormat ke ruang buku tersembunyi.